Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen konflik dan motivasi dalam kepemimpinan ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, manajemen konflik. Baik, untuk mengawali kuliah pada hari ini, kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya terkait dengan konflik ya. Berbicara terkait dengan konflik, saya rasa semua orang atau Anda semuanya pasti pernah mengalami apa yang dinamakan konflik. Ya, kapan konflik itu berhenti? Ya, ketika kita sudah tidak bernyawa ya. Oke. Tapi terkait dengan konflik, saya rasa masing-masing individu itu punya cara pengelolaannya yang tentu saja nanti ketika Anda bekerja ya, tidak hanya bekerja sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja, kita memang perlu strategi atau resolusi untuk memecahkan segala konflik yang terjadi atau menghadapi konflik yang terjadi. Oke, baik. Area hari ini yang akan kita pelajari ya terkait sini ya, capaian pembelajarannya mahasiswa memahami konsep manajemen konflik, cara menyelesaikan konflik, dan strategi penyelesaian konflik. Lalu untuk area yang akan kita pelajari ada 8 area atau bahan kajian. Nanti pertama kita akan membahas definisi konflik, lalu pandangan tentang konflik, penyebab atau sumber konflik, jenis konflik, proses terjadinya konflik, dampak positif dan negatif konflik, resolusi konflik, dan terakhir strategi manajemen konflik. Lalu nanti ganti yang motivasi dalam kepemimpinan. Oke. Nah, tadi kan di pengantar sudah saya sampaikan ya bahwa semua orang atau individu pernah mengalami apa itu konflik. Nah, sekarang untuk pengertian konflik itu sendiri, beberapa pakar itu sudah menuliskan ya sebenarnya untuk pengertiannya, nanti bisa dibaca di sini. Intinya adalah timbul suatu gejala atau perselisihan ya. Perselisihan yang terjadi dengan dirinya. Ya, maksudnya dengan dirinya itu adalah bisa juga antara dirinya dengan orang lain, ataupun dengan organisasi atau sekumpulan orang. Itu ya. Dan konflik ini perselisihan yang terjadi ketika tujuan, keinginan, dan nilai bertentangan terhadap individu atau kelompok. Jadi kalau terjadi konflik itu biasanya tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, sehingga dirasa itu adalah sebuah konflik. Dan berdasarkan penelitian, bahwa semua perawat itu pernah berkonflik. Dan 90% konfliknya adalah interpersonal. Nah, nanti akan kita bahas ya jenis-jenis konflik, apa itu konflik interpersonal dan jenis-jenis konflik yang lainnya. Lalu pandangan tentang konflik. Nah, ini ada 3 pandangan ya, dan setiap orang saya rasa pasti akan berbeda-beda ketika memaknai konflik itu sendiri. Di sini ada yang memaknai bahwa semua konflik itu merugikan dan harus dihindari. Ini ada yang berpikiran seperti itu. Wah, jangan sampai konflik karena bisa rugi, kita bisa rugi. Dengan adanya konflik itu ibaratnya bisa ambiar kalau bahasanya sekarang ya. Nah, tetapi ada yang memaknai konflik itu ya biasa aja, wajar. Pasti terjadi dan tidak bisa dielakkan begitu ya, tidak bisa dihindari. Ada yang berpikir seperti itu. Dan ada pula yang berpikir bahwa konflik itu suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok ya, dan itu diperlukan dalam setiap kelompok untuk meningkatkan kinerja atau dalam setiap individu untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama berpikir konflik itu merugikan dan harus dihindari. Yang kedua biasa aja, wajar. Dan yang ketiga malah berpikir positif terkait dengan konflik tersebut. Lalu untuk penyebab atau sumber konflik itu
itu ada faktor komunikasi yang pertama. Nah, itu jelas ya. Jadi banyak sekali terjadi sumber konflik itu karena adanya miskomunikasi. Jadi maksudnya A tetapi dimaknai B. Nah, sehingga timbullah suatu konflik. Yang kedua yaitu faktor struktur organisasi. Nah, maksudnya adalah misalkan antara atasan dengan staf. Nah, kadang tipe-tipe atasan, misalkan atasannya yang otoriter, sehingga tidak membuat nyaman stafnya, itu kan muncul konflik. Atau malah anak buahnya itu butuh pengarahan, tetapi staf atau atasannya malah cuek, itu juga bisa menimbulkan konflik. Atau malah atasannya sudah bagus, tetapi stafnya yang mungkin menyepelekan atasan, nah sehingga muncul konflik. Itu contohnya yang kedua. Lalu yang ketiga, faktor variabel individu. Nah, variabel individu itu banyak ya. Ada usia, jenis kelamin, dan yang lainnya ya. Itu juga bisa menjadi penyebab atau sumber konflik. Nah, contohnya beberapa penelitian kan menyatakan bahwa ada jenis kelamin mungkin yang perempuan itu emosinya mudah labil, jadi sering ibaratnya kalau cewek-cewek itu bawel ketika menghadapi konflik gitu ya itu. Kemudian kalau beberapa penelitian juga menyatakan bahwa banyak kejadian yang terjadi proses bunuh diri karena adanya konflik itu malah banyak laki-laki. Nah itu ya itu beberapa contoh saja. Dan nanti bisa Anda kembangkan baca-baca coba jurnal-jurnal penemuan terbaru terkait dengan konflik. Lalu selain itu ada kepencet ya, ada juga ketegangan antar kelompok. Jadi sama-sama mungkin kelompok A itu selalu bermasalah dengan kelompok B. Nah, sehingga tegang terus suasananya, sehingga muncul konflik, sedikit-sedikit konflik memanas. Ya, contohnya adalah supporter bola misalkan. Supporter bola X mendukung tim bola X, kemudian supporter bola Y mendukung tim bola Y, kemudian malah konflik antara sesama supporter. Itu kan sering terjadi ya, karena ada ketegangan antar kelompok. Kemudian peningkatan beban kerja. Nah, ini juga seseorang banyak kerjaannya, banyak tugas. Nah, itu kan akan membuat kita tertekan ya, sehingga mudah muncul konflik. Lalu peran ganda. Nah, ini sering terjadi juga. Contohnya adalah beberapa mahasiswa ya, misalkan mohon maaf memberi contoh mahasiswa ya. Ada yang mungkin sudah menikah dan berkeluarga, punya suami atau punya istri dan punya anak. Kemudian ada peran ganda di sini. Jadi harus berperan sebagai mahasiswa, mengerjakan atau melakukan aturan-aturan yang ada di perkuliahan, sekaligus harus menjalankan perannya di rumah tangga. Nah, mungkin suatu saat pas anaknya sakit, nggak bisa ditinggal, kok ya pas ada ujian. Nah, itu kan menyebutkan konflik kan harus seperti apa. Gitu juga dengan misalkan dosen. Nah, itu ya yang sering saya alami juga ya ini ya. Kadang di rumah ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggal, tapi harus ada tugas yang harus ke kantor. Nah, itu kan menimbulkan konflik. Aduh, harus gimana ini? Harus tetap stay di rumah, apa harus ke kampus, seperti itu. Itu ya, itu contoh saja. Lalu, ancaman terhadap identitas profesional. Nah, contohnya terkait dengan misalkan ada masalah perawat ya, ada masalah terkait dengan kasus-kasus perawat, lalu akhirnya menimbulkan stigma negatif terhadap perawat. Nah, itu kan menimbulkan konflik ya, ancaman terhadap identitas profesional kita. Kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, ini juga sering memicu konflik. Karena apa? Karena sumber dayanya terbatas, sehingga pekerjaannya kan overload, sehingga capek, lelah secara fisik dan psikologis. Nah, itu akan menimbulkan konflik juga. Lalu perbedaan budaya. Nah, ini juga sering ya. Mohon maaf tidak ras ini ya, tidak suku ras ya. Contohnya mungkin karakter suatu suku yang berbicaranya biasanya keras. Kemudian ketemu dengan suku yang karakter berbicaranya lemah lembut misalkan. Ketemu ketika berbicara sebenarnya yang logatnya ini keras itu sebenarnya biasa saja, tetapi mungkin dimaknai berbeda oleh yang tidak pernah terbiasa dengan suara-suara yang keras. Nah, itu contohnya yang perbedaan budaya. Lalu mungkin juga merasa
Bahasa itu juga bisa ya, bahasa. Jadi roaming ketika ngomong ini maksudnya apa ini itu nggak paham ya, sehingga menimbulkan konflik juga. Gitu ya. Lalu tadi ya sudah saya bahas ya tadi kalau perawat itu banyak mengalami konflik interpersonal. Nah, kita akan bahas satu persatu ini. Jenis konflik itu kita akan lihat dulu berdasarkan pihak yang terlibat. Jadi ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, jadi atau sering disebut dengan konflik intra-individual atau intrasikis. Jadi konflik yang terjadi dengan dirinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang A itu pendekatan-pendekatan konflik ya. Jadi itu pilihannya adalah bagus-bagus semua. Contohnya, dulu mungkin Anda ketika mendaftar kuliah keterima di 2 kampus yang bagus. Bingung mau memilih yang mana gitu. Atau Anda sedang dekat dengan orang. Ya, dia itu tipe Anda banget. Dia bagus sesuai karakter Anda. Kan bagus-bagus semua ada di 5, mau memilih yang mana itu ya. Terjadi dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu pendekatan penghindaran konflik. Jadi antara pilihannya yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, ini sering banget terjadi ya, misalkan kalau dulu pas zaman offline kuliah, mungkin beberapa pernah mengalami ya, saya pun pengalaman pribadi juga ini. Ada masanya kan kita sedang nggak mood kuliah ya, tapi ada jam kuliah, kita baru ada masalah, nggak mood, bad mood, terus ada kuliah. Aduh, gimana ini ya, mau berangkat kuliah atau mau bolos aja? Nah, kalau berangkat kuliah kan berarti positif, bolos kan berarti negatif, pilihannya antara 2 itu. Konflik dalam dirinya sendiri. Maju apa mundur, maju apa mundur. Nah, begitu ya. Itu yang pendekatan penghindaran konflik. Lalu ada yang penghindaran konflik ini yang pilihannya jelek semua, maksudnya negatif semua. Contohnya adalah misalkan seorang manajer, dia harus membuat keputusan atau kebijakan untuk memecat karyawannya, ya, atau memutasi, memindah tugaskan karyawannya karena mungkin karyawannya melakukan kesalahan. Begitu, itu kan pilihan yang sulit juga ya, yang negatif yang memang harus dipilih. Jadi itu konflik intrapersonal, konflik dalam dirinya sendiri. Begitu ya. Lalu ada konflik interpersonal. Jadi konflik interpersonal itu konflik pertentangan antar seseorang dengan orang lain. Jadi antara si X dengan si Y misalkan. Gitu ya. Jadi ada konflik antara A dengan B, antara X dengan Y gitu. Lalu ada konflik intrakelompok. Nah, ini di antara anggota kelompok atau antara 2 atau lebih subkelompok. Ya. Jadi masih dalam kelompok. Contohnya dalam kelas misalkan ada kelompok 1, kelompok 2, nah itu terjadi konflik, misalkan kelompok 1, kelompok 2, konflik, contohnya seperti itu. Lalu ada konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok itu contohnya adalah 2 kelompok yang berbeda. Mohon maaf, misalkan konflik antara perawat dengan dokter, atau perawat dengan fisioterapis. Nah, itu kan konflik antar kelompok. Lalu jenis konflik juga dibedakan berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Ya, jadi ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Jadi yang konflik fungsional itu konflik ini bersifat konstruktif dan membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Begitu ya. Jadi ini malah bagus. Jadi setelah konflik ini dia malah bisa meningkatkan kerjasama atau kinerja. Itu. Nah, kalau konflik disfungsional, nah ini konflik yang negatif karena dengan adanya konflik menimbulkan perpecahan atau menimbulkan penurunan efektivitas atau kinerja. Itu ya yang disebut dengan konflik disfungsional. Nah, proses terjadinya konflik yaitu contohnya adalah kondisi-kondisi penyebab konflik tadi ya. Jadi misalkan ada perbedaan pendapat, miskomunikasi, kemudian konflik itu dirasakan, kan masuk ke hati dulu nih. Wah, kok gini ya dia ya, mungkin ada orang yang berkata kasar ke kita. Kan kita merasa dulu,
kok nyakitin hati banget ya. Setelah itu dipersepsikan, kan kita mempersepsikan, wah ini orang kok nyakitin aku banget, gitu ya. Atau mungkin Anda pernah dikecewakan oleh seseorang, nah itu kan otomatis Anda rasakan dulu, Anda pasti akan sakit hati, kecewa. Setelah itu Anda persepsikan, wah ini orang kok sudah menyakiti saya. Nah setelah itu muncul perilaku konflik. Perilaku konflik itu macam-macam ya, dulu pernah diajari proses, ada mulai proses penolakan, itu ya kita marah gitu kan ya. Nah itu perilaku konfliknya mau seperti apa? Apakah kita mau berdamai dengan keadaan, ya, ataukah kita mau diam, ataukah kita mau marah-marah, atau kita mau menyelesaikan konflik itu kan pilihan. Nah setelah itu baru kita ke penyelesaian konflik. Mau diapakan konflik ini? Mau diselesaikan dengan baik-baik atau tidak? Nah setelah itu muncul kondisi setelah konflik. Nah ini jadi perlu menghangatkan kondisi lagi. Itu ya proses-proses terjadinya konflik. Selanjutnya yaitu dampak. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif. Jelas ya, kalau positif kan otomatis dia akan menuju ke perubahan yang positif, meningkatkan kinerja, kreativitas, inovasi, kemudian mendorong kemampuan organisasi menyelesaikan masalah, kemudian mampu mengevaluasi diri atau organisasi, dan meningkatkan hubungan dengan pihak lain. Itu ya ketika konflik itu kita maknai atau kita buat sebagai sesuatu yang positif. Tetapi ada dampak negatifnya, itu kebalikannya. Jadi bisa menurunkan efektivitas suatu hubungan, jadi renggang hubungannya, jadi cuek-cuekan, nggak mau bicara gitu ya. Atau bisa menghambat komunikasi, kerjasama, menurunkan kinerja, proses produksi, dan menciptakan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Nah, sehingga muncul kadang stres, burnout itu kebosanan kerja, kecemasan, dan banyak terjadi turnover. Turnover itu apa? Turnover itu dia keluar atau resign ya, menarik diri, frustasi, ya itu ya, sampai menghambat kreativitas dan inovasi. Itu dampak-dampak negatif dari konflik. Nah, tentu saja kita ketika menghadapi konflik perlu ini, perlu resolusi konflik ya, atau strategi penyelesaian konflik. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah menghindar atau avoid. Jadi bukan lari dari masalah ya ini tuh ya, tetapi ini dapat dilakukan. Jadi ini ya, menghindar dari suatu konflik merupakan cara yang sering dilakukan seseorang untuk mencegah terjadinya konfrontasi. Jadi mencegah terjadinya adu pendapat, mencegah terjadinya pertengkaran itu ya. Nah, ini upaya untuk menjauhkan diri atau menekan suatu konflik. Ini bisa dilakukan oleh manajer atau oleh seseorang jika tidak mengganggu pekerjaan dan diharapkan masalahnya dapat diselesaikan sendiri atau hilang sendiri. Jadi ini bisa dilakukan ketika merasa masalahnya itu ringan. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Contohnya nggak sengaja teman kita menjatuhkan mungkin ballpoint kita. Itu kan sebenarnya kalau dijadikan konflik bisa ya, kita marah-marah, ngapain kamu kok jatuhin pulpen saya misalnya gitu. Tetapi kita bisa dengan avoid ini. Oh ya sudahlah, mungkin nggak sengaja. Itu contohnya. Bukan lari dari kenyataan atau lari dari masalah ya, avoid itu. Lalu yang kedua, bekerja sama atau mengakomodasi, atau istilahnya adalah smoothing. Nah, ingat istilah smoothing kan kalau di salon-salon itu meluruskan ya. Ya, nah di sini maknanya sama. Jadi meluruskan dalam artian strategi ini salah satu pihak itu mengalah, mengorbankan keinginannya. Itu ya. Nah, ini dapat dilakukan ketika dirasa keputusan yang diambil oleh pihak satunya atau pihak yang mengalah itu sebenarnya tidak apa-apa, nggak masalah. Ketika saya mengalah pun nggak masalah. Itu bisa dilakukan dengan strategi bekerja sama atau mengakomodasi atau smoothing ini. Selanjutnya yaitu kompromi atau negosiasi. Nah ini yang paling biasanya sering dilakukan ya. Jelas karena ada nego berarti ada tiap pihak ingin mencari kesepakatan. Nah, jadi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak tanpa ada yang menang dan kalah. Jadi sama-sama si A pengennya gimana, si B pengennya gimana, lalu disepakati.
Gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan kolaborasi, tapi kolaborasi itu sampai mencari win-win solution. Gitu ya. Jadi benar-benar misalkan ada masalah ya, didiskusikan antara pihak yang bersengketa atau berkonflik, lalu diputuskan suatu keputusan yang sama-sama itu sebuah solusi. Gitu ya. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Gitu ya. Itu namanya kolaborasi, melibatkan kedua belah pihak untuk mengambil keputusan. Begitu. Oh ya, satu lagi belum saya tulis, ada yang namanya mediasi. Nah, kalau mediasi ini nanti dia butuh orang ketiga. Maksudnya orang ketiga bukan pelakor ya, maaf ya. Tetapi di sini adalah mediator. Butuh mediator atau penengah. Nah, orangnya harus netral. Tidak boleh penengah ini memihak salah satu kubu atau salah satu pihak. Jadi dia benar-benar netral, kemudian nanti membantu menyelesaikan pihak A dengan pihak B untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya, nanti setelah ini kita akan bahas poin-poin cara-caranya ya. Anda juga sudah praktikum ya terkait dengan manajemen konflik ini, jadi saya rasa ini tinggal mereview saja. Gitu. Nah, lalu strategi penyelesaian konflik ini kita bedakan dulu. Jadi konflik itu ada tahapnya. Pertama tahap pra. Pra konflik itu sebelum konflik terjadi. Tahap mencegah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan asertif. Kita perlu latihan asertif. Dulu pernah ya diajarin asertif ya, mungkin di semester-semester awal kita tinggal mereview saja. Lalu setelah itu konflik terjadi, nah itu butuh tadi penyelesaian, strategi resolusi konflik tadi. Bisa kolaborasi negosiasi, bisa mediasi, bisa avoid, bisa tadi smoothing, bisa juga dengan apa tadi ya, yang belum saya sebut, kayaknya sudah saya sebut semua ya. Kemudian pasca konflik itu tahap pemulihan, rekonsiliasi, karena wajar ya setelah kita ada masalah dengan seseorang itu pasti ada kesan canggung, ada kesan mungkin kalau kita yang bersalah mungkin kita merasa aduh gimana ya dia masih marah nggak ya sama aku. Tapi kalau kita yang pihak yang kita yang mungkin kita dirugikan gitu, kita kan mungkin gimana ya mau memaafkan tapi kok masih ada ganjil di hati. Nah kita coba memulihkan keadaan itu yang namanya rekonsiliasi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Tinggal mereview saja. Anda kemarin sudah praktikum ini. Pertama, asertif. Ingat ya, asertif itu intinya adalah kita mencoba untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dan menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang sulit ya. Kadang kita itu geng-geng, ya, menuruti kemauan orang lain, tetapi sebenarnya dalam hati kita itu kita berat. Nah, itu ya, itu yang perlu kita latih bersama, termasuk saya juga masih perlu belajar untuk asertif. Ini ya, di sini melatih kemampuan komunikasi interpersonal, mengajarkan cara berkomunikasi yang mengizinkan mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik. Nah, ini poin 3 paling penting nih. Mengekspresikan diri tanpa menghina, melukai, menyinggung, menyakiti orang lain. Nah, kodok apa ya sebenarnya nih ya, menghina, melukai, menyinggung, menyakiti itu kan sama. Orang lain dengan mengontrol perasaan tanpa rasa takut dan marah. Jadi kita kontrol benar-benar diri kita itu. Nah, ini ada beberapa sesinya. Kita perlu latihan ini ya, latihan bersama-sama. Nanti silahkan bisa dilatih juga. Karena saya rasa penting untuk kehidupan kita ya, karena konflik itu pasti ibaratnya kalau orang berkata itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja begitu. Nah, sesi 1, memahami komunikasi asertif, pasif, dan agresif. Jadi kita maknai dulu, komunikasinya itu sudah asertif, apa masih pasif atau agresif. Kalau pasif itu kan diam ya, banyak diamnya. Diajak ngomong cuma diam aja. Kalau agresif itu yang dia menyala-nyala. Oh iya ya, jadi belum selesai ngomong udah memotong pembicaraan, udah ngegas gitu ya. Gitu. Pertama kita pahami dulu lawan kita itu tipe pola komunikasinya seperti apa. Kemudian yang kedua kita harus berlatih juga menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan lawan bicara. Kita biasakan, kita berlatih, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah ini sulit-sulit gampang loh ini. Karena nggak semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik. Apalagi yang tipenya dia suka banyak bicara, dia cenderung dominan, agresif, itu sulit sekali menjadi pendengar, tapi semuanya bisa dilatih. Jadi kita coba dengarkan dulu sampai selesai. Baru setelah itu kita utarakan pendapat. Sesi ketiga, menyampaikan perbedaan pendapat.
Itu pun dengan kata-kata yang bagus. Ya, saya paham dengan maksud Anda. Itu kalau formal ya. Tapi bagaimana jika seperti ini? Itu masuk ke sesi 4, menyampaikan harapan dalam mengubah perilaku. Dan kita katakan tidak terhadap permintaan. Nah, mohon maaf, saya tidak setuju terhadap seperti itu. Misalkan. Nah, bagaimana jika seperti ini? Kan begitu. Jadi, di asertif itu biasakan berbicara paham, kemudian paham maksud Anda, kan itu namanya menghargai. Ya. Kalau dengan misalkan kita sampai, oh ya aku ngerti maksudmu, kan gitu ya. Jadi oke paham maksudmu, kan begitu, atau paham maksud Anda. Lalu setelah itu sampaikan, tapi menurut saya seperti ini, atau bagaimana jika seperti ini, kita berikan solusi dan katakan tidak ketika kita tidak serap dengan hal seperti itu. Itu ya, itu namanya asertif. Ya, contoh mudahnya adalah ketika kita misalkan kita baru capek atau besok mau ujian, tiba-tiba ada teman kita minta nemenin dia misalkan nongkrong atau nemenin beli apa, kita bingung kan, kadang nggak enak kalau nggak ditemenin, ya kasihan temennya. Tetapi kalau kita nemenin, kita malah nggak jadi belajar. Kita sampaikan, oh ya paham saya kalau kamu mau ini beli ini ya, tapi besok itu saya itu mau ujian. Gimana kalau besok aja setelah ujian tak temenin, kita sekalian nanti refreshing, mumpung saya kan habis ujian, jadi melepaskan penat, refresh sejenak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita itu kalau yang santai dengan temennya ya, tapi kalau yang ketika di forum yang formal ya gunakan bahasa Anda, saya paham, nah itu ya. Banyak-banyak berlatih ya, karena saya masih sering mendengar beberapa mahasiswa, tapi saya yakin kalau Anda sudah semester atas ya, saya nggak berkata semester tua ya, tapi semester atas sudah bisa berbicara yang bagus ketika kondisi formal atau dengan kondisi yang misalkan dengan orang yang lebih tua atau mungkin dengan ya itu kondisi formal berkata saya, bukan aku ya. Kalau dulu di awal-awal tuh saya masih sering mendengar aku. Nah, kalau Anda sedang santai nggak masalah, tapi kalau sedang kondisi formal, saya, Anda, kita, kami, nah itu ya, gunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Beliau, Anda, nah itu ya. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua, negosiasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik. Nah tadi ya, tadi yang asertif itu mencegah. Jadi ketika kita sudah bisa asertif, itu insya Allah akan mencegah konflik itu berkepanjangan atau muncul konflik. Ya kan kita sampaikan pendapat kita sampaikan perbedaan, gitu ya. Itu mencegah konflik semakin berkembang. Kemudian yang kedua, negosiasi dan kolaborasi. Nah, ini karena adanya nego, jadi kita deskripsikan dulu keinginan atau kepentingan dan perasaan. Setelah itu kita berikan sudut pandang kita. Kalau saya itu pengennya kayak gini, karena begini. Kemudian kita pahami, kalau Anda bagaimana? Kita dengarkan juga orang lain pendapatnya seperti apa. Oke, kalau gitu saya pengennya gini, Anda pengennya gitu, bagaimana kalau seperti ini? Lalu kita berikan kesepakatan. Jadi kayak lobby itu ya, kayak negosiasi, kayak kita sedang tawar-menawar gitu ya. Itu yang namanya negosiasi kolaborasi. Begitu, sampai ketemu win-win solution. Solution yang terbaik atau solusi yang terbaik. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu mediasi. Nah, kalau mediasi ini proses memerlukan upaya mediator. Nah, mediator itu pihak ketiga. Nah, di sini mediasi itu kan menemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan ditengahi oleh pihak ketiga atau mediator ini, dan syaratnya harus netral ya. Syaratnya harus netral yang mediatornya ini, kemudian dia mengatur pertemuan dan membantu negosiasi, kemudian kedua belah pihak ingin berdamai dan kedua pihak yang konflik bersama dengan mediator, jadi harus didampingi oleh mediator. Maksudnya kedua belah pihak ingin berdamai ini apa? Jadi memang keinginan kedua belah pihak untuk berdamai ya, jadi minta ada bantuan dari mediator ini. Nah, kadang kalau masalah-masalah di pengadilan itu ya kan kadang ada sesi mediasi, itu kadang tidak berhasil karena memang antara kedua belah pihak memang sudah ingin berpisah misalkan, sudah tidak ingin bersama lagi. Nah, sehingga sudahlah nggak mau mendengar, sudah menutup mata, menutup telinga, nggak mau
melihat mungkin, mohon maaf, mungkin ya kasus-kasus perceraian itu banyak ya, jadi tidak mau mengingat kebaikan-kebaikan pasangan, tetapi yang dilihat hanya yang jelek-jelek. Itu beberapa contoh ya terkait dengan kasus-kasus yang ada di pengadilan, atau mungkin kasus-kasus yang lain, persengketaan dan yang lainnya, sudah pengennya musuhan. Nah itu agak sulit. Nah sehingga mediator di sini harus mencoba menenangkan kedua belah pihak, ya, menetralkan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak ada keinginan untuk berdamai, nanti tinggal membantu, itu lebih gampang. Tahapannya adalah tidak boleh langsung ditemukan ya, tetapi ada asesmen dulu ke pihak pertama, kemudian ke pihak kedua dalam waktu dan kondisi dalam waktu dan tempat yang berbeda. Setelah ke kedua belah pihak diatur pertemuannya, baru ditemukan dan di ibaratnya wasitnya, mediator itu wasitnya, begitu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah rekonsiliasi. Ini adalah upaya pemulihan hubungan. Jadi biar damai, biar harmonis lagi ya. Misalkan antara teman dengan teman, brand gitu ya, ada masalah. Kemudian setelah itu sudah diselesaikan konfliknya, tetapi kan biasanya akan candung dulu. Nah itu nanti mencoba berbagai upaya untuk mempererat hubungan lagi. Mungkin sama-sama menyampaikan keinginannya apa, sama-sama memperbaiki diri, kemudian sering melewatkan waktu bersama. Nah itu ya, itu bisa salah satu hal untuk memulihkan hubungan. Itu ya, itu beberapa resolusi konflik atau strategi konflik yang mungkin bisa Anda pelajari atau Anda terapkan. Semoga bermanfaat ya. Nah, tentu saja kalau ini mohon maaf yang non-muslim mungkin bisa menyimak juga ya. Ini kalau terkait dengan Islam, jadi resolusi konflik dalam Islam itu juga sudah diatur ya dalam Islam. Beberapa hal dalam Al-Quran itu juga sudah banyak yang membahas terkait dengan konflik ini. Nah, ini ada beberapa hal, saya akan bahas satu persatu, nanti mungkin lebih dikembangkan ya dari pihak EPPI terkait dengan resolusi konflik, dan mungkin Anda bisa juga belajar baca arti di Al-Quran dan pahami maknanya, gitu ya. Nah, yang pertama itu cara menyelesaikan konflik adalah dengan al-tabayun atau klarifikasi. Ya, jadi mungkin pernah mendengar istilah tabayun. Nah, itu penting karena kita perlu klarifikasi. Jadi ketika ada mungkin gosip ya atau berita, itu jangan langsung percaya, tapi kita cari dulu, klarifikasi dulu. Ini ya, jadi perlu al-tabayun ini dalam Al-Hujurat. Ya, ini sudah dijelaskan. Yang kedua, tahkim. Nah, ternyata mediasi ini juga sudah diatur nih di An-Nisa 35 ya. Jadi perlu upaya tahkim kalau dalam Islam. Itu tadi perlu upaya mediasi. Jadi di sini dalam catatan bahwa seorang mediator harus berdiri di tengah. Artinya terus bukan posisi dia di tengah ya, tetapi artinya tidak memihak salah satu pihak. Itu sudah dijelaskan juga. Yang ketiga, al-syuro atau musyawarah. Nah, ini penting sekali. Jadi ya tadi musyawarah atau istilahnya adalah tadi kolaborasi negosiasi tadi. Ternyata itu juga ada di Ali Imran 158. Lalu ada yang keempat al-afwu atau saling memaafkan. Nah ini ya memaafkan itu ya gimana ya, gampang sulit ya. Tetapi ketika kita sudah bisa memaafkan sebenarnya kita itu yang menang. Gitu. Jadi kita belajar untuk ketika kita posisi disakitin, ketika ini kita coba untuk memaafkan, walaupun itu butuh proses, tidak seketika majluk langsung bisa memaafkan, karena wajar ya kita manusiawi. Tetapi ternyata ini juga dijelaskan dalam Al-Baqarah bahwa kita juga perlu memaafkan, karena ketika sudah memaafkan itu ibaratnya dendam, rasa sakit hati itu akan pelan-pelan menghilang. Nah, dan ini kan akan memulai kehidupan yang baru lagi ya. Jadi hati kita itu akan sehat, tidak sakit hati, wajar ya, pasti kita sesuatu saat juga pasti akan keingat lagi, tetapi dengan cara memaafkan itu setidaknya akan lebih menenangkan kita. Itu yang cara keempat, al-afwu. Kemudian yang kelima, al-islah berdamai. Nah ini juga ada tadi ya di Al-Baqarah 208 dan berlaku adil. Ini penting, berlaku adil. Sekarang yang sulit kita cari itu ya, keadilan itu ya. Nah jadi nanti yang insya Allah suatu saat Anda menjadi pemimpin, salah satu cara menghindari konflik atau mencegah konflik adalah dengan berlaku adil, gitu ya. Bahkan nanti bisa berlatih dan dimaknai dalam kehidupan sehari-harinya. Ya mungkin yang selama ini saya rasa semuanya pernah mengalami konflik, mungkin sedang mengalami konflik juga.
mungkin bisa diterapkan cara-cara seperti ini. Insya Allah diri kita akan lebih tenang. Gitu. Itu ya teman-teman Mbak Mas semuanya terkait dengan konflik, dan ini ada beberapa soal evaluasi bisa dibaca ya. Itu ada yang pertama, perawat X selama seminggu tidak mau bekerja sama bahkan bertegur sapa dengan perawat Y. Jadi ada konflik antara perawat X dengan perawat Y. Nah, itu jawabannya yang mana? Coba Anda coba renungkan dalam hati ya, karena tidak bisa dijawab langsung ini ya. Itu ya. Nah, coba. Oke, karena ada konflik antara perawat X dengan Y, jadi itu konflik antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi itu jawabannya yang A, interpersonal. Lalu yang kedua, perawat dan dokter sepakat untuk mencari win-win solution. Nah, resolusi konfliknya apa? Itu sudah ketemu, Mbak Mas. Ada kata kuncinya win-win solution. Berarti tadi apa yang win-win solution? Coba dicari dulu. Nanti baru saya jawab. Oke, saya rasa Anda sudah mencoba mencari ya. Jawabannya adalah E, kolaborasi, karena sampai menemukan win-win solution, solusi terbaik. Begitu. Oke, itu Mbak Mas terkait materi yang manajemen konflik. Ya, saya stop dulu ya untuk, atau langsung saja ya terkait dengan leadership motivation ya. Jadi langsung saja biar lebih cepat ya. Nah, yang kedua materinya adalah terkait dengan motivasi dalam kepemimpinan. Nah, motivasi itu kan semangat atau dorongan. Nah, saya langsung ya. Jadi saya rasa semua orang itu juga punya girohnya kalau orang bilang ya. Jadi semangat atau dorongan atau gebrakan dalam diri sendiri itu namanya motivasi. Ini ya, sehingga pemimpin perlu memahami hakikat, definisi, teori, teknik, dan faktor yang berpengaruh dalam motivasi. Karena apa? Motivasi mempunyai peranan penting, karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menciptakan motivasi. Ingat ya, teori leadership yang dulu saya jelaskan di awal itu kan menjelaskan bahwa leader itu apa? Dia yang mampu menggerakkan orang lain, mampu memotivasi orang lain. Nah, sehingga ini adalah salah satu sikap penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, motivator. Begitu. Ini ya definisinya, bisa dibaca. Itu intinya adalah proses dalam diri individu yang mempengaruhi kekuatan atau mengarahkan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Nah, kalau teori motivasi banyak. Bisa dilihat ya, itu sudah saya buat lingkaran. Jadi ada teori kebutuhan Maslow. Masih ingat? Ayo Maslow, kebutuhan manusia itu bagaimana piramidanya? Saya mereview ya, saya rasa Anda sudah pinter-pinter ini. Pertama, kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, itu kan ya. Jadi ketika seseorang itu kebutuhan pertamanya kan itu. Ketika sudah tercukupi untuk bisa makan, itu ya contohnya, naik ke keamanan. Wah, kok pengen punya rumah sendiri ini ya, contohnya ya. Pengen punya apa ya, aman, rasanya rasa aman. Omai dipageri, dikasih satpam, kasih CCTV, misalkan contoh itu ya, enggak ya, maksudnya adalah setelah merasa kebutuhan dasar atau fisiologisnya terpenuhi, kita butuh rasa aman. Setelah itu kita butuh rasa sosial, dimiliki dan dicintai. Gitu ya. Nah, itu jadi kita ini saya contohkan misalkan kita butuh pendamping hidup misalkan, atau kita butuh teman ya, untuk bertukar pendapat, untuk sekedar bersandar ya, misalkan kita ada masalah, menguatkan kita. Lalu setelah itu ke harga diri, kita butuh harga diri, ya, dihormati, dihargai itu ya. Lalu kita perlu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu pencapaian tertinggi ketika kita mau menunjukkan eksistensi kita, potensi kita, gitu ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu motivasi seseorang. Dia masih tahap mana sih? Apakah dia masih di fisiologis, apa sudah keamanan, apakah dimiliki, dicintai, harga diri, atau sudah sampai aktualisasi diri? Itu perbedaan ya yang akan mempengaruhi motivasi seseorang. Itu menurut Maslow. Kemudian menurut McSallen, bukan McD ya, itu ada 3. Jadi prestasi, power, dan afiliasi. Nanti akan saya bahas juga. Kemudian ada menurut Frederick Herzberg,
teori 2 faktor, ada motivation faktor dan engine faktor, dan ada teori X dan Z, asumsi teori X dan Y. Nah, nanti kembali ke dulu mungkin pernah belum ya diajari terkait dengan tipe orang, tipe X, tipe Y, terus DICS yang dominan apa ya, saya agak lupa, influence apa ya, influence, terus S stridiness S-nya, terus C-nya saya agak lupa ya, itu DICS. Mungkin dulu pernah ya di psikologi, psikososial atau apa, Anda mata kuliah apa mungkin pernah diajari ya, saya mereview saja. Ini tadi yang saya bicarakan di awal, yang Maslow. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi berdasarkan hal tersebut, pemimpin harus tahu, harus memotivasi stafnya, harus mengetahui apa kebutuhan mereka. Ya, jadi kodratnya manusia ini ya, manusia mempunyai kebutuhan dan segera setelah salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain muncul. Nah, itu harus dipahami. Setelah itu, yang tadi teori Maxwell, social motive theory, itu ada pertama prestasi. Jadi kebutuhan untuk mencapai sukses yang diukur berdasarkan kemampuan seseorang menggapai prestasi. Jadi ada orang itu yang motivasinya karena ingin menggapai prestasi, itu ada. Ada yang dia itu motivasinya affiliation, jadi cukup hubungan dengan orang lain. Dia merasa punya teman banyak, diakui keberadaannya, itu affiliation. Lalu ada yang need for power, jadi kekuatan. Kekuatan itu jadi kebutuhannya adalah pengen punya kekuasaan. Dia pengen jadi tokoh penting, misalkan pengen jadi manajer, begitu ya. Itu contoh beberapa motivasi kebutuhan. Lalu ada teori Hesburgh. Oh ya, sebentar ya, saya stop dulu, nanti saya lanjutkan ya nanti. Ya dicari anak saya sebentar ya.